Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita beribadah. Mau beribadah ya? Sudah siap semua? Sudah mandi semua? Sudah sarapan semua? Sekarang semangat dan penuh sukacita kita mau memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita pujikan halo, hello, hola, hola. Sebelum kita melanjutkan pujian kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati kami sampai saat ini. Pagi ini kami sungguh bersuka cita karena kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga nanti kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh sungguh-sungguh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi dikatakan di lagu bahwa kita semua harus senang, harus bersuka cita karena Yesus selalu beserta dengan kita. Nggak boleh sedih, nggak boleh susah karena Yesus sumber pengharapan kita. Yesus tidak pernah memberikan pengharapan yang kosong. Itu tema kita pada hari ini. Nah, hari ini kita sungguh-sungguh mau bersuka cita, memuji Tuhan. Kita pujikan lagu kita yang berikutnya, Ku daki-daki gunung yang tinggi, dengan semangat dan sukacita.
Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang bukit hijau berbentang, Yesus besertaku. Terbang 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 luar angkasa, selam 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 dalam samudra, dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari dengan sungguh-sungguh kita pujikan pujian mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan.
anak-anak semuanya? Puji Tuhan ya, semuanya tetap bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Lagu-lagunya tadi asik sekali ya. Mungkin nanti usai ibadah dalam aktivitas sehari-hari tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Semuanya ya? Oke, yuk sip. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur hari ini boleh bersukacita dalam memuji nama Tuhan. Kami berharap kami bisa semakin bersukacita lagi, lebih lagi, karena kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi dan kuasai setiap hati dan akal budi kami, sehingga kami bisa menerima dan memahami cerita itu dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang punya cita-cita atau harapan? Angkat tangan. Nah, begitu ya. Cita-citanya apa? Atau harapan-harapannya apa? Ada yang bercerita atau menyampaikan cita-citanya, saya besok kalau sudah besar mau jadi astronot. Saya besok kalau sudah besar saya mau menjadi pemimpin. Presiden misalnya. Ya. Atau mungkin yang lain lagi, saya kalau sudah besar, saya pengen menjadi guru. Saya pengen menjadi dokter. Saya pengen menjadi, apalagi ya, polisi atau tentara. Wah, semuanya punya cita-cita menunjukkan adanya sebuah profesi yang dicapai dengan baik. Itu besok. Dan memang perjuangannya mulai dari sekarang, ketika sekolah, ketika belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang nggak usah cita-cita yang terlalu tinggi, yang terlalu jauh. Sekarang kita berbicara tentang sebuah harapan. Ya, ayo kita bayangkan dulu. Kira-kira hari ini punya harapan apa? Kira-kira hari ini punya kerinduan dan keinginan apa? Ya. Kebayang, ting, wih, hari ini pengen makan yang enak. Hari ini pengen makanan yang segar, yang menyehatkan. Supaya imun tubuhnya itu semakin baik. Ya. Terus kemudian yang kedua ada satu harapan, ting, saya pengen mabar sama si A misalnya ya. Saya pengen main bersama dengan si A. Ya toh? Tiba-tiba oma-opa datang, tiba-tiba papa mama datang, kemudian mengatakan, sudah harapannya tidak usah yang tinggi-tinggi, harapannya tidak usah yang besar-besar, sekarang harapannya pokoknya aku hanya ingin sehat. Betul kan? Iya. Nah, ada yang terkasih di dalam Tuhan, semua kita, semua orang itu pasti punya harapan. Tapi ingat, Kak Ewan mau tanya, apakah harapan itu selalu menjadi kenyataan? Ternyata tidak. Tidak semua harapan itu tiba-tiba menjadi kenyataan. Tidak semua harapan dan cita-cita yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh itu menjadi kenyataan. Kadang gagal. Kadang yang terjadi justru tidak sesuai dengan harapan. Lalu yang dirasakan apa? Sedih, kecewa, nangis, marah, begitu ya. Lalu seakan-akan sudah tidak ada lagi harapan, orang menjadi sangat kecewa, orang sangat berduka cita. Ini hidupku sudah berakhir ini, tidak ada harapan lagi. Apakah betul tidak ada harapan lagi? Apakah betul tidak ada pribadi yang mampu memberikan harapan yang pasti dalam kehidupan kita? Nah, ayo sekarang kita akan dengarkan ya. Dengarkan pembacaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Kita dengarkan melalui video berikut ini. Pada suatu hari,
Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi. Apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Ya, 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat 37, itu sebenarnya merupakan bagian kalau yang lengkap gitu ya, itu bisa dibaca dari ayatnya yang ke-8 begitu ya. Nah, dikatakan di sana di desa Sunem, wah ada desa Sunem ya, wah namanya Sunem. Wah, di desa Sunem itu hiduplah seorang perempuan yang sudah tua bersama dengan suaminya yang juga sudah tua. Ya.
Nah, mereka hidup berdua dalam keadaan yang serba berkecukupan. Betapa bahagianya mereka karena di tengah-tengah usia yang sudah lanjut itu, tiba-tiba datang abdi Allah namanya Nabi Elisa, terus kemudian memberikan sebuah kabar, engkau akan memiliki keturunan. Wah, maka dikatakan 1 tahun kemudian apa yang dikatakan oleh Elisa itu menjadi sebuah kenyataan. Ya. Maka hari-hari yang mereka jalani adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita. Pagi hari bisa main-main dengan sang putra begitu ya. Sore hari, malam hari, wah, mereka mengisi hari-hari itu dengan penuh kebahagiaan. Selalu bersama. Bermain bersama, belajar bersama, bahkan bekerja di ladang bersama-sama. Tetapi hari itu, ketika sedang berada di ladang gandum, tiba-tiba si anak menjerit dengan mengatakan, ayah, kepalaku, kepalaku. Lalu anak ini digotong, dibawa pulang, dan anak ini ternyata sedang sakit. Dalam sakitnya itu dia tidak kunjung sembuh dan akhirnya meninggal. Sang ibu, ya, yang dikatakan disebut sebagai perempuan Sunem itu, kemudian dia meratap dalam duka, dia menangis. Dan di dalam kesedihan itu, ya ada jengkelnya enggak? Ya, ada jengkelnya gitu ya. Ada, perasaannya berkecamuk, enggak enak. Dia kemudian meminta kepada bujangnya, pembantunya, ayo bawa keledai, aku naik ke sana dan kamu akan tuntun aku untuk pergi ke Gunung Karmel. Aku akan menemui abdi Allah itu. Dalam dukanya yang sangat berat itu, dia berjalan, dia naik keledai untuk sampai kepada Nabi Allah, yaitu namanya Nabi Elisa. Persis tampak dari jauh, Elisa sudah tahu. Lalu Elisa menuruh bujangnya, menuruh Gehasi, pembantunya gitu, ayo sapa itu. Gehasi itu lari-lari kemudian berjumpa di tengah jalan lalu mengatakan, bagaimana kabarmu? Selamatkah suamimu? Selamatkah engkau? Dan selamatkah anakmu? Perempuan Sunem itu mengatakan, selamat, selamat. Tidak tahu kalau aku ini sudah berduka, tidak tahu kalau aku ini sedang sedih. Lalu kemudian perempuan Sunem ini tetap diantarkan kepada abdi Allah, kepada Nabi Elisa. Kepada Nabi Elisa itu dia memegang kakinya dengan erat. Pokoknya aku tidak mau pergi. Aku berada di dalam kedukaan yang sangat berat. Bagaimana ini anakku sudah dipanggil oleh Tuhan. Anakku sudah mati. Ada yang terkasih di dalam Tuhan. Perempuan ini merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Sudah tidak ada sukacita lagi. Karena orang yang paling dikasihinya itu sudah meninggal. Apakah Nabi Elisa betul-betul menjadi pemberi harapan kosong baginya? Ya. Bahkan perempuan ini mengatakan di dalam ayatnya yang ke-28. Perempuan Sunem itu mengatakan, lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah aku katakan, jangan aku diberi harapan kosong? Dari ungkapan ini ada 2 hal. Yang mau mengatakan bahwa perempuan ini, dia lupa bahwa dulu di tengah usia lanjut, ketika dia tidak percaya bahwa Elisa itu akan betul-betul bisa mengaruniakan anak. Nah, tentu itu adalah anugerah Tuhan begitu ya. Bahwa perempuan ini akan punya anak. Perempuan ini lupa. Di tengah kemustahilan ada Tuhan yang maha kuasa yang betul-betul menganugerahkan anak. Tetapi perempuan ini juga mengatakan, ini sudah tidak ada harapan lagi. Ini hanya sekedar harapan kosong. Tidak mungkin lagi. Nah, ada yang terkasih dalam Tuhan, meskipun perempuan ini sudah berputus asa karena sangat bersedih, karena sangat berat yang harus ia alami, tetapi akhirnya kita belajar dari Nabi Elisa. Elisa mau keluar dari rumahnya, Elisa mau turun dari Gunung Karmel tempat ia tinggal, untuk kemudian bergegas segera pergi ke Sunem. Untuk kemudian segera bergegas menemani perempuan ini berjumpa dengan anaknya. Ya, anaknya sudah meninggal. Tetapi itu berarti bukan sudah tidak ada harapan lagi. Justru di tengah-tengah kegentingan itulah Elisa ingat. Dulu anak ini adalah anugerah Tuhan. Dari sesuatu yang mustahil, Tuhan memberikan harapan yang pasti.
Dan Elisa yakin pasti Tuhan bisa membangkitkan anak ini. Pasti Tuhan bisa memulihkan anak ini kembali. Dan orang tuanya bisa bersuka cita kembali. Maka kemudian Elisa bersujud di hadapan Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-34 itu, lalu ia membaringkan, ayatnya yang ke-33, sesudah ia masuk, ditutuplah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Elisa tidak lupa. Ya, dulu yang memberikan anak itu adalah Tuhan. Maka ketika anak itu sakit, bahkan mati sekalipun, Tuhan pasti bisa membangkit. Maka Elisa berdoa, Tuhan pulihkanlah anak ini kembali. Tuhan hidupkanlah anak ini kembali. Waktu doa apakah langsung bangkit? Ternyata tidak. Ya kan? Lalu Elisa berdoa kembali, bahkan dia berjalan ke sana sekali, ke sini sekali, dan tiba-tiba anak itu bersin, hacing. Sampai berapa kali? 7 kali. Menandakan bahwa anak ini sudah hidup kembali. Lalu dia panggil perempuan Sunam, hai ibu, ini anakmu. Gendonglah ia, ajaklah dia. Dia sudah sembuh. Bahkan sudah bangkit kembali. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur ya, perempuan ini tidak lagi berduka karena harapannya menjadi sebuah kenyataan. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar seperti Elisa yang tidak pernah kehabisan harapan karena ia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ingat, ya, kalau kita berharap kepada manusia mungkin kita bisa kecewa, tetapi berharap kepada Tuhan, Dia adalah pemberi harapan pasti. Manusia bisa menjadi pemberi harapan kosong, tetapi Tuhan pasti Dia adalah pemberi harapan pasti. Nah, oleh karena itu, mari kita juga belajar seperti Elisa. Ketika ada teman yang sedang bersedih, kita kasih harapan supaya dia bisa semangat lagi. Ketika ada orang tua yang sedang berduka cita, mari kita datang memberikan penghiburan. Dan ketika kita bermain, kita bersahabat dengan yang lain, jangan pernah memberi harapan palsu. Ya, harus harapan yang pasti. Ada kan yang kadang, ayo besok kita mabar bareng ya. Oh iya, ayo aku semangat. Tapi bohong. Ketika yang lain lagi ngajak, dek, kamu mau tak kasih makanan ini enggak? Makanan ini. Oh iya, aku mau. Besok tak belikan. Ya wes, ayo besok kita beli bersama-sama. Tapi bohong. Loh, kadang gitu kan? Nah, jangan ya. Kita belajar seperti Elisa, menjadi pemberi harapan pasti. Dan jangan pernah putus harapan. Di tengah kedukaan kita, di tengah pergumulan kita, Tuhan akan selalu mendengar doa dan harapan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, kami bersyukur Tuhan memulihkan situasi dan keadaan perempuan Sunem melalui hamba-Mu, melalui abdi Allah yang bernama Nabi Elisa. Melalui kisah ini kami belajar untuk kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan bukanlah pemberi harapan kosong, tetapi Tuhan pemberi harapan yang pasti. Ajari kami untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan, supaya kami senantiasa mampu melewati pergumulan kami, supaya kami mampu melewati permasalahan kami. Dan mampukan kami untuk menjadi pemberi harapan-harapan pasti bagi sesama kami yang sedang berduka. Kawan-kawan kami yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Orang tua kami yang sedang bekerja keras, Tuhan berkati. Orang tua kami yang terus membimbing kami, Tuhan juga mampukan mereka dengan hikmat Tuhan untuk senantiasa merawat dan memelihara kami dengan baik. Berkati studi anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya dimanapun mereka boleh belajar, mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Dan sebagai bagian dari bangsa ini kami berdoa, Tuhan memulihkan bangsa kami, supaya pandemi COVID-19 segera berakhir, supaya kehidupan perekonomian segera bangkit, supaya kehidupan kesehatan dan pendidikan bahkan peribadahan dapat berjalan lagi dalam sebuah kenormalan yang baru. Inilah doa dan harapan kami. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa terus punya harapan di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk terus bersemangat. Ingat ya, pakai masker, jaga jarak, ya, kurangi bepergian. Tuhan memberkati. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman berbeda sama dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Kita sudah mendengarkan firman. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Disiapkan tempatnya, atau yang mamanya mau transfer bisa transfer ke rekening ini. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati.
bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, kuduskan dan sucikan agar persembahan kami boleh berkenan kepadamu. Berkati agar boleh menunjang pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati agar kami selalu menjadi anak-anak yang penuh semangat, anak-anak yang penuh sukacita, anak-anak yang memiliki harapan terus kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong, selalu menjaga kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dari awal sampai saat ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang kita tetap yakin dan percaya bahwa kita sungguh dikasihi oleh Tuhan. Kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menjadi anak-anak yang bertekun di dalam Tuhan, anak-anak yang selalu menyukakan hati Tuhan. Dan yang pasti kita harus tetap menjadi anak-anak yang setia, yang penuh harapan karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Dengan bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu penutup kita, yaitu Penuh Harapan.